2024 sepertinya menjadi tahun yang sangat padat bagi timnas Indonesia di segala level. Dimana enggak nyaris tiap bulan selalu ada agenda pertandingan, entah itu di level senior, U23, U19 hingga U16. Dan dari semua itu, kita patut bersyukur karena apa yang ditorehkan tim Garuda berjalan sesuai harapan. Terbaru, timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos melaju ke skuad final yang akan bertanding ke ajang bergengsi di Piala Asia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto finish sebagai runner-up grup G dengan 7 angka. Hasil menang atas Kuwait U17, menghancurkan Kepulauan Mariana Utara U17, dan bermain imbang dengan Australia U17. Hal ini sekaligus membuat Garuda Asia memastikan diri lolos sebagai satu dari 5 tim runner-up terbaik. Tak hanya di level U17, timnas senior kita yang saat ini tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga telah memastikan diri lolos ke ajang bergengsi 4 tahunan Piala Asia 2027. Sebagaimana diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia juga dijadikan sebagai babak kualifikasi Piala Asia 2027. Tak berhenti di level senior, di level U20, Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri juga memastikan tempat di ajang Piala Asia U20 2025 pada akhir September lalu. Metas di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, skuad Garuda Nusantara finish sebagai juara grup setelah mengungguli Yaman U20, Maladewa U20 dan Timor Leste U20. Dari 3 pertandingan, skuad asuhan Indra Syafri menang atas Maladewa U20 dan Timor Leste U20 serta bermain imbang dengan Yaman U20. Meski mengemas poin sama dengan Yaman U20, namun Garuda Nusantara unggul selisih gol atas sang rival. Menariknya, deretan prestasi ini juga menguak sebuah fakta, yang mana Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos Piala Asia di 3 level berbeda. Negara rival seperti timnas Malaysia baru mengetahui bisa lolos atau tidak di Piala Asia 2027 saat mentas di babak kualifikasi pada Maret 2025. Sementara itu di level U17 dan U20, timnas Malaysia dipastikan gagal lolos. Lalu ke Vietnam, sama seperti Harimau Malaya, Vietnam masih harus tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 nanti. Meski di level U17 lolos, namun The Young Golden Star gagal melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Kemudian Thailand, mereka berhasil lolos ke Piala Asia U17 dan juga U20 2025. Namun untuk level senior, Thailand masih harus main di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Jelas hal ini menjadi sejarah baru karena semua kelompok umur timnas Indonesia berhasil tampil di Piala Asia di momen yang bersamaan. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, pencapaian itu sekaligus menandakan bahwa level skuad Garuda sekarang ini bisa dibilang sudah naik. Atas pencapaian bersejarah itu, yakni 4 timnas berbagai kategori bisa bertanding di putaran final Piala Asia, Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial, serta pengurus PSSI. Selain itu, menurutnya jika melihat prestasi yang ditorehkan oleh timnas U23 ketika bisa melaju hingga semifinal di Piala Asia lalu, maka sejatinya peluang untuk mencetak prestasi serupa juga terbuka lebar. Tak lupa, Erick juga menghargai prestasi dari 2 pelatih nasional, yakni Indra Syafri dan Nova Arianto yang mampu membesut timnas-timnas asuhannya mengukir prestasi tersebut. Menurut Erick, torehan prestasi ini sekaligus membuktikan adanya peningkatan kualitas dari para pelatih lokal. Menurutnya ini juga tak terlepas dari kehadiran Sintayong yang membawa ilmu baru buat para pelatih. Ya, seperti yang kita tahu, Coach Nova Arianto pernah menjadi asisten dari Sintayong dan juga Coach Indra Syafri, yang mana hal ini menunjukkan terwujudnya harapan adanya transfer knowledge dari pelatih berpengalaman pada pelatih muda. Meski begitu, sebagai pelatih yang baru mengepalai sebuah timnas, Nova Arianto juga dinilai masih perlu mengevaluasi timnya meski telah berhasil lolos ke ajang Piala Asia U17. Di babak kualifikasi kemarin, timnas Indonesia U17 memiliki satu permasalahan utama, yakni soal buruknya penyelesaian akhir.
Melansir dari laman transfermarket.co.id, Garuda Asia berhasil mencetak 11 gol dari 3 laga yang dilakoni. Namun 10 dari 11 gol tersebut dicetak ke gawang timnas Kepulauan Mariana Utara U17 yang notabene jadi tim terlemah di grup G. Sisanya mereka hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang Kuwait dan tak mampu menjebol gawang dari Australia. Hal ini tentunya perlu segera dibenahi oleh Nova Arianto selaku pelatih kepala dari timnas Indonesia U17. Sebab di babak putaran final nanti mereka kemungkinan akan bertemu beberapa tim kuat semacam Korea Selatan, Jepang, Iran, dan tuan rumah Arab Saudi. Selain soal penyelesaian akhir, komposisi pemain muda dalam diri Garuda Asia juga dinilai masih perlu dibenahi oleh tim kepelatihan. Sejatinya saat ini pun nama-nama seperti Nur Ihsan, Mati Becker, Putu Panci, Evandra Florasta, Zabi Goli, dan Mirza Firjatullah memang menjadi andalan utama di skuad Garuda U17. Tapi para pemain tersebut tentunya tetap memerlukan pelapis yang memiliki kualitas yang sama baiknya. Belum lagi hal ini mengantisipasi apabila adanya beberapa pemain yang cedera saat jelang atau ketika mengikuti babak putaran final Piala Asia U17 mendatang. Dan yang paling tak kalah penting dan masih sangat sering terjadi di timnas muda, yakni soal pemain yang memiliki sifat star syndrome. Tak dapat dipungkiri bahwa performa bagus para punggawa timnas Indonesia muda di babak kualifikasi dapat membuat mereka banjir pujian dari masyarakat dan juga media. Hal inilah yang justru bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri karena sifat star syndrome yang tanpa sadar muncul dalam diri pemain. Oleh karena itu, pentingnya para pemain dibekali dengan pemahaman mengenai resiko star syndrome tersebut agar bisa lebih bijak dalam menyikapi banyak hal. Sebab usia muda memang masih sangat rentan untuk merasa berbangga diri atas pencapaian yang diperoleh. Bangga boleh, tapi kadang bangga itu yang bikin kita jadi susah maju karena merasa udah jago. Tentu saja segala hal yang perlu dibenahi itu karena Garuda Asia akan melaju ke ajang yang lebih tinggi lagi. Apalagi di peraturan terbaru, Indonesia U17 dinilai akan dirugikan oleh aturan Konfederasi Sepak Bola Asia karena timnas Iran U17 tiba-tiba lolos ke Piala Asia U17 2025. Hal ini disebabkan karena timnas Iran U17 menggantikan posisi dari timnas Irak U17 pada Senin 28 Oktober dini hari kemarin yang membuat timnas Indonesia U17 mengalami penurunan posisi di pot Drawi. Awalnya skuad asal Nova Arianto ditempatkan di pot ketiga di ajang bergengsi level Asia itu bersama Tajikistan, Cina, dan juga Vietnam. Ditempatkan di pot ketiga otomatis memperbesar peluang Garuda Asia untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17, mengingat mereka akan bersua salah satu dari penghuni pot 4 yang berisikan Oman, UAE, Irak, dan Korea Utara. Namun Irak U17 yang disebut oleh banyak media Irak sudah memastikan lolos Piala Asia U17 tiba-tiba gagal memesan tempat di putaran final. Hal itu karena Irak U17 yang awalnya menempati posisi kelima klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol plus 3 tiba-tiba digeser oleh timnas Iran U17. Timnas Iran U17 yang awalnya menduduki posisi 7 klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol min 2, tiba-tiba melesat ke peringkat 4 klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol plus 3. Melesatnya posisi Iran U17 imbas dari Suriah U17 yang di luar dugaan kalah dari Hong Kong U17. Efek menang atas Suriah U17, Hong Kong pun finish di posisi ketiga grup A, yang mana sesuai regulasi perhitungan klasemen runner-up terbaik hanya dihitung dari hasil laga melawan tim peringkat 1 dan juga 3. Alhasil Iran U17 diuntungkan dan berhasil lolos ke Piala Asia U17. Tapi meski begitu harapannya siapapun yang akan dihadapi di babak final nanti, tim Garuda Asia mampu memberikan perlawanan maksimal dan bisa meraih target yang dicanangkan, yakni lolos ke ajang yang lebih tinggi lagi, Piala Dunia U17.